Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok terakhir yang beranggotakan ulun atas nama Ahmad Zaki Mubarak dan Bayu Prasetyo. Kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul Qiraah di antara surah dalam juz amma dan imla. Baik, yang pertama adalah pengertian qiraat dan imla. Pengertian qiraat secara etimologi, qiraat merupakan kata jaidan, masdar dari kata kerja qara'a, yaitu membaca. Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain yang pertama Ibnu Al-Jazari. Qiraat adalah ilmu yang menyangkut cara-cara mengungkapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbahkan kepada penukilnya. Yang kedua, Al-Zarkashi. Qiraat adalah perbedaan cara-cara melafalkan Al-Quran, baik mengenai huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif atau meringankan, taskil, memberatkan, atau lainnya. Yang ketiga, Al-Sabuni. Qiraat adalah suatu mazhab cara melafalkan Al-Quran yang dianut oleh salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Dari definisi tersebut, walaupun redaksi berbeda-beda, tapi pada hakikatnya mempunyai makna yang sama, yakni ada beberapa cara melafalkan Al-Quran walaupun sama-sama berasal dari sumber yang sama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, bahwa qiraat berkisar pada dua hal. Pertama, qiraat berkaitan dengan cara melafalkan Al-Quran yang dilakukan oleh seorang imam dan berbeda dengan imam lainnya. Kedua, cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pada riwayat yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat itu sebenarnya banyak. Sejak Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam sebagai orang yang pertama mengarang buku masalah qiraat, setelah itu bermunculan ahli-ahli qiraat yang menyebabkan para ulama berbeda-beda dalam sistem qiraat. Masalah itu mulai pada permulaan abad kedua Hijriah, yaitu setelah banyak orang di negeri Islam menerima qiraat dari beberapa imam, yang berakhir pada abad ketiga Hijriah, di mana pada abad itu qiraat dibukukan, maka lahirlah ragam qiraat yang masyhur sebagai berikut. Yang pertama, dari segi kuantitas, ada qiraat sab'ah, yaitu qiraat yang disandarkan kepada imam qiraat yang 7. Mereka adalah Abdullah Al-Katsir Al-Dari, Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Naim, Abdullah Al-Yasibi, Abu Amr, Ya'qub, Hamzah, dan Asim. Kemudian ada qiraat asyarah, yaitu qiraat 10, yaitu qiraat 7 ditambah lagi 3 ahli qiraat, yaitu Yazid bin Al-Qa'qa Al-Maksumi Al-Madani, Ya'qub bin Ishaq, dan Khalab bin Hisham. Kemudian ada qiraat arba'ah asyarah, yaitu qiraat 14, yaitu qiraat 10 ditambah 4 imam qiraat, yaitu Hasan Basri, Muhammad bin Abdurrahman, Yahya bin Al-Mubarak, dan Abu Al-Fard Muhammad bin Ahmad Asy-Syambusi. Berkaitan dengan masalah qiraat di atas, masih ada ulama yang memperselisihkan kemutawatiran qiraat-qiraat tersebut. Ada yang mengatakan qiraat 7, 10, dan qiraat 14. Yang perlu diperegangi bahwa boleh saja mengambil selain dari ahli-ahli qiraat tersebut. Yang penting ada kepastian bahwa ia menerima sistem qiraat itu dari ulama sebelumnya, baik secara lisan maupun mendengarkan, sehingga rangkaian berakhir pada
seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menerima qiraat itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua dari segi kualitas. Sistem qiraat dari segi kualitas masih banyak ulama yang berbeda pendapat. Seperti hasil penelitian Al-Jazari mengelompokkan ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada qiraat mutawatir, yaitu qiraat yang disampaikan oleh sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Maka sebagian ulama sepakat yang termasuk dalam kelompok ini adalah qiraah sab'ah, qiraah asyarah, dan qiraah arba'ah asyarah. Kemudian yang kedua ada qiraat masyhur, yaitu qiraat yang memiliki sanad yang sahih tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir, hanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan mushaf Utsmani. Kemudian yang ketiga, qiraat ahad, yaitu qiraat yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab. Yang keempat ada qiraat syadz, yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih. Kemudian yang terakhir ada qiraat yang menyerupai hadis mudraj, sisipan, yaitu adanya sisipan pada bacaan dan tujuan penafsiran. Kemudian selanjutnya, pengertian imla. Imla merupakan bagian dari maharah al-kitabah. Maharah al-kitabah atau keterampilan menulis Arab sendiri mencakup 3 muatan dasar. Pertama, maharah al-tahajji bitarikatin salimatin, keterampilan menyalin huruf secara benar. Kedua, maharah wad'i alamah al-tarkim fi mawadhiha, keterampilan meletakkan tanda baca yang benar. Ketiga, maharah al-rasmi al-wadih al-jamil lil huruf wa al-kalimat, yaitu keterampilan menulis indah atau seni kaligrafi. Maharah al-tahajji bitarikatin salimatin atau keterampilan menyalin huruf hijaiyah secara benar itu sendiri mencakup 2 hal. Yang pertama, kemampuan mengucap huruf-huruf hijaiyah baik dalam bentuk tunggal, kata, atau kalimat secara benar. Yang kedua, kemampuan menulis huruf-huruf hijaiyah baik dalam bentuk tunggal, kata, atau kalimat yang benar. Sedangkan keterampilan meletakkan tanda baca adalah kemampuan meletakkan tanda baca yang berupa titik 1, titik 2 berbentuk vertikal, tanda seru, tanda tanya, koma, dan lainnya. Tidak hanya pada menulis tetapi juga ketika membacanya. Muatan pertama dan kedua itulah yang menjadi objek kajian sekaligus landasan definitif imla. Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa imla adalah kajian tentang teori-teori menulis dan melafalkan huruf hijaiyah secara benar dalam bentuk tunggal, kata, atau kalimat, dan teori-teori tentang tanda baca sekaligus aplikasi dalam teks. Kemudian, tujuan imla meliputi tujuan langsung dan tidak langsung. Tujuan langsung imla adalah mampu menulis huruf-huruf hijaiyah dalam bentuk tunggal, kata, atau kalimat secara tepat dan cepat. Tujuan tidak langsung meliputi al-hadab al-lugawi, kebahasaan, yaitu membekali siswa dengan keterampilan berpikir cepat, pengetahuan akan makna, karakter huruf, struktur gaya bahasa yang baru. Yang kedua, al-hadab al-udwi atau fisik, memperkuat dan mempertajam indera pendengaran dan penglihatan, sebab kuatnya hubungan sensor motorik 2 indera tersebut yang kemudian memobilisasi otak agar menggerakkan tangan untuk menulis. Kemudian yang ketiga, al-hadab al-khuluqi, yaitu sikap, membiasakan siswa bersikap tertib, teliti, cermat, dan mempunyai respon cepat terhadap panggilan, dan membiasakan mereka bersabar dan menjadi pendengar setia selama guru mendikte imla. Kemudian penjelasan dan bacaan surah Al-A'la. Surah Al-A'la adalah surah yang ke-87 dalam Al-Quran. Surah ini artinya yang paling tinggi. Nama surah ini diambil dari ayat pertama. Ada yang menamakannya surat Sabbik atau Sabbi Faisma sebanyak
19 ayat. Surah Al-A'la adalah wahyu yang ketujuh yang diterima oleh Nabi Muhammad, yakni sesudah turunnya surah Idza Syamsu Kuwirat atau At-Takwir. Dalam buku tafsir Al-Misbah jilid 15 karya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, surah Al-A'la adalah salah satu surah yang paling disukai atau paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah membaca pada rakaat pertama salat Jumat, salat Id, salat witir, dan sesekali dalam rakaat pertama salat maghrib. Kemudian kandungan surah Al-A'la adalah penyucian Allah dan penetapan keesaannya serta kuasanya menciptakan serta memberi tuntunan wahyu kepada para nabi. Hal ini untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Menurut Al-Bikai, ahli tafsir, kandungan surah Al-A'la adalah menyucikan Allah dari segala yang tidak wajar baginya, misalnya ketidakmampuan membangkitkan manusia setelah kematian, atau mengabaikan makhluk menindas sesamanya tanpa menjatuhkan sanksi terhadap yang menganiaya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa, wallazi qaddara fahada, wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan, menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman, sehingga engkau tidak akan lupa kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Selanjutnya saya di sini yang ketiga, saya ingin membacakan hukum bacaan Quran surah Al-A'la 1-19, hukum bacaan yang terdapat dalam ayat 1-11. Jadi langsung saja ke penjelasan. Yang pertama adalah Al-A'la. Al-A'la itu hukumnya alif lam qamariyah. Alasannya huruf alif lam karena bertemu dengan huruf hamzah dibaca secara jelas.
Dan yang kedua al-lazi. Al di situ hukumnya adalah alif lam samsiah karena huruf alif bertemu dengan samsiah. Lam dibaca dengan idgham masuk ke huruf lam. Yang ketiga zi. Di situ zi itu mat yang hukumnya adalah mat tabi'i. Zal berharakat kasrah bertemu dengan ya sukun yang setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya adalah panjang 2 harakat. Yang keempat fasawwa. Mat asli atau mat tabi'i hukumnya karena huruf waw berharakat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, huruf bersukun, huruf yang diwakaf, dan huruf-huruf bertasydid. Cara membacanya adalah 2 harakat. Yang kelima wal. Di situ adalah hukumnya adalah alif lam samsiah karena bertemu dengan huruf lam samsiah lam yang dibacanya dengan idgham masuk ke huruf lam. Sedangkan yang ke-6 zi, di situ seperti tadi mat asli atau mat tabi'i karena huruf zal berharakat kasrah bertemu dengan ya sukun, setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun waqaf, dan tasydid. Cara membacanya adalah 2 harakat. Yang ketujuh fahada. Itu hukumnya adalah mat asli atau mat tabi'i karena huruf zal berharakat kasrah. Maaf, jadi mat asli atau mat tabi'i karena huruf zal berharakat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya adalah panjang 2 harakat. Yang kedelapan wal. Itu hukumnya adalah alif lam samsiah karena hurufnya samsiah bertemu dengan huruf samsiah lam dibaca dengan idgham masuk ke huruf lam. Yang kesembilan zi. Mad jaiz muntasil karena huruf itu bertemu dengan hamzah di lain kata dibaca panjang 2, 4, atau 5 harakat. Yang ke-10 adalah al. Alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf mim dibaca secara jelas. Jadi selanjutnya langsung saya jelaskan sesuai nomor yang ada di surah. Jadi lanjut ke 11 tuh hukumnya adalah mat asli atau mat tabi'i karena berharakat fathah bertemu alif lam setelahnya tidak bertemu hamzah, huruf bersukun, huruf diwakaf, dan huruf bertasydid. Dan cara membacanya adalah 2 harakat. Yang ke-12 adalah mat silah qasirah dan huruf itu dikata ganti bertemu dengan huruf selain hamzah. Cara membacanya adalah panjang 2 harakat. Yang ke-13 mat wajib muntasil. Alasannya karena hukum mat bertemu hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata dibaca 4 atau 5 harakat. Yang ke-14 adalah izhar sebab huruf hamzah berharakat fathah tanwin. Huruf bertemu dengan huruf hamzah dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Yang ke-15 adalah mat asli atau mat tabi'i karena huruf waw, fathah, alif, dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Jadi cara membacanya adalah panjang 2 harakat. Yang ke-16 adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro ini adalah cara membacanya dipantulkan secara ringan. Yang ke-17 adalah mat asli dan mat tabi'i. Dibacanya adalah 2 harakat. Yang ke-19 adalah mat asli atau mat tabi'i karena huruf sin berharakat fathah bertemu alif setelah tidak bertemu dengan hamzah. Dan alasannya karena huruf mat bertemu hamzah di lain kata dibaca panjang 2, 4, atau 5 harakat. Yang
ke-10 adalah mat asli atau mat tabi karena huruf berharakat fathah bertemu dengan alif setelah tidak bertemu hamzah, sukun wakaf dan tasdid. Cara membacanya adalah 2 harakat. Yang ke-21 adalah mat asli atau mat tabi karena huruf mim berharakat fathah bertemu alif setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun wakaf dan tasdid. Cara membacanya adalah 2 harakat. Yang ke-22 mat wajib mutasil, alasannya karena huruf bertemu hamzah dalam satu kata dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Yang ke-23 tafkhim karena lafaz Allah didahulu oleh huruf hijaiyah hamzah berharakat fathah. Cara membacanya lah tabal. 24 gunah sebab nun bertanda tasdid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan dengan 3 harakat. 25 matsilah qasyirah sebab huruf H kata ganti bertemu dengan huruf selain hamzah. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang ke-26 alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf jim dibaca secara jelas. Yang ke-27 itu adalah mat asli atau mat tabi'i. Cara membacanya adalah 2 harakat. Yang ke-28 atau mat tabi'i karena huruf itu berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, huruf bersukun, huruf yang wakaf dan huruf bertasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. 29 mat asli mat tabi'i karena huruf ra berharakat fathah bertemu alif dan huruf bertasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang ke-30 idgham bigunah karena nun sukun bertemu huruf nun bertasydid dibaca masuk dengan dengung ditahan sampai 3 harakat. Yang ke-31 alif lam samsiah. Alif lam bertemu huruf samsiah zal dibaca dengan idgham masuk ke huruf zal. Yang ke-32 mat asli mat tabi'i karena huruf berharakat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, huruf sukun, huruf yang diwakaf dan huruf-huruf bertasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. 33 idgham bigunah karena huruf nun sukun bertemu huruf ya bertasydid dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harakat. 34 mat asli atau mat tabi'i karena huruf shin berharakat fathah bertemu dengan wakaf diwakaf dan huruf bertasydid. Cara membacanya adalah 2 harakat. Yang ke-35 gunah membacanya dengan dengungan serta ditahan 3 harakat. 36 alif lam qamariyah karena alif lam bertemu huruf hamzah dibaca secara jelas. Jadi langsung saja hukum bacaan yang terdapat dalam ayat 12 sampai ke 19 pada surah Al-A'la. Penjelasan lengkap pada nomor-nomor di atas. Jadi langsung saja saya baca hukumnya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah alif lam samsiah. Yang kedua mat asli, mat tabi'i. Yang ketiga terdapat 3 hukum di sini. Yang pertama adalah alif lam samsiah. Alasannya huruf alif lam samsiah karena huruf samsiah nun dibaca idgham masuk ke huruf nun. Yang kedua adalah gunah sebab itu bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta tahan 3 harakat. Yang ketiga adalah mat asli atau mat tabi'i karena huruf berharakat fathah bertemu dengan alif. Yang keempat adalah alif lam qamariyah. Yang kelima adalah qalqalah sugro. Yang keenam adalah mat asli atau mat tabi'i. Yang ketujuh gunah. Yang kedelapan mat asli atau mat tabi'i. Yang kesembilan adalah izhar safawi. Huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya adalah dengan jelas. Yang ke-10 adalah mat asli atau mat tabi'i. Yang ke-11 mat asli dan mat atau mat tabi'i. Yang ke-12 adalah mat asli atau mat tabi'i. Yang ke-12 adalah mat asli dan atau mat tabi'i. Yang ke-13 mat asli atau mat tabi'i. Yang ke-14 qalqalah sugro. Yang ke-15 ikhfa. Yang ke-16 mat asli atau mat tabi'i. Yang ke-17 mat silah qasyirah. Yang ke-18 mat asli atau mat tabi'i. Yang ke-19 mat asli atau mat tabi'i juga.
Yang ke-20 alif lam qamariyah. Yang ke-21 mat asli atau mat tabi'i. Yang ke-22 alif lam samsiyah. Karena huruf bertemu dengan huruf samsiyah zal dibaca dengan masuk ke huruf zal. Ke-21 mat asli atau mat tabi'i. Ke-22 alif lam samsiyah. 23 izhar. 24 mat asli atau mat tabi'i. Yang ke-25 ada hukum di sini. Pertama alif lam qamariyah dibaca secara jelas. Yang kedua adalah mat badal dan mat badal karena huruf mat bertemu hamzah serta kata tapi posisi hamzah lebih dahulu huruf mat. Yang ke-26 adalah mat layin. Yang ke-27 idgham bigunah. Yang ke-28 qalqalah. Yang ke-29 mat tabi'i. Yang ke-30 gunnah. Yang 31 adalah mat asli atau mat tabi'i. Yang ke-32 mat asli atau mat tabi'i. 33 alif lam samsiyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf samsiyah dibaca idgham. 34 alif lam qamariyah. Yang 35 mat badal. Yang ke-36 mat asli dan mat tabi'i. Yang 37 qalqalah. Yang ke-38 mat asli atau mat tabi'i. Dan yang 39 mat asli dan mat tabi'i juga. Yang ke-40 mat asli dan mat tabi'i. Yang ke-41 mat asli atau mat tabi'i karena huruf shin berharakat fathah bertemu dengan alif setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf misalkan ada salah dari perkataan atau kurang jelas. Karena manusia tempat salah dan lupa. Dan saya akhiri. Wairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.